Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan fisiologi tumbuhan. Kali ini materi kita adalah translokasi asimilat. Translokasi asimilat. Silahkan buka PowerPoint yang sudah saya bagikan. PowerPoint terdiri dari 30 slide. Jadi kita kuliah hari ini berdasarkan slide tersebut. Oke, tetap semangat ya adik-adik. Nah, translokasi asimilat. Dilihat dari judulnya, translokasi berarti ada perpindahan lokasi, asimilat itu adalah hasil fotosintesis. Nama lain dari asimilat itu adalah fotosintat atau hasil dari fotosintesis. Nah, dulu sudah kita bahas di perkuliahan fotosintesis bahwa hasil fotosintesis itu adalah karbohidrat yang nanti akan diedarkan itu bentuknya adalah sukrosa. Nah, translokasi asimilat berasal dari kata translokasi dan asimilat. Translokasi artinya ada perpindahan, ada sesuatu yang dipindah dari lokasi tertentu ke lokasi tujuan. Asimilat artinya adalah hasil fotosintesis atau fotosintat atau karbohidrat tadi dalam bentuk sukrosa tadi. Jadi, translokasi asimilat itu adalah mempelajari tentang perpindahan, mekanisme perpindahan hasil fotosintesis dari source to sink, dari daerah tempat produksi atau tempat terjadinya fotosintesis ke daerah yang membutuhkan. Oke. Gula itu diproduksi di tempat yang namanya organ daun. Jadi gula itu diproduksi melalui mekanisme fotosintesis di daun. Nah, daun inilah yang merupakan sumber tempat diproduksinya gula, itu disebut source. Sedangkan organ-organ lain yang membutuhkan hasil fotosintesis itu disebut sink. Oke. Nah, alat untuk mengedarkan hasil fotosintesis tadi berupa gula dari daun ke bagian-bagian yang membutuhkan itu disebut sebagai floem. Ya, jadi alatnya atau gojeknya itu adalah floem. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Mari kita buka slide ke sebentar. Kita buka ke slide ke 2. Slide kedua tadi sudah kita lewati, sekarang kita ke slide 3. Jadi, hasil asimilasi itu diproduksi oleh jaringan hijau, ditranslokasikan ke atau dipindahkan ke seluruh bagian tanaman untuk pertumbuhan, perkembangan, cadangan makanan, untuk membuat material lain, untuk pengelolaan sel dan seterusnya. Jadi, yang memproduksi asimilasi itu adalah daun, yang menggunakan hasil fotosintesis itu seluruh organ tumbuhan, baik akar, batang, buah, bunga, dan seterusnya. Nah, gula hasil fotosintesis itu diedarkan ke bagian yang membutuhkan atau ke daerah zinc itu dalam bentuk sukrosa. Paling banyak itu dalam bentuk sukrosa. Bahkan jarang sekali atau bahkan tidak ada gula yang diproduksi atau gula yang ditranslokasikan itu dalam bentuk glukosa. Jadi yang diedarkan itu mayoritas bentuknya adalah sukrosa. Seperti kita ketahui, sukrosa itu adalah bentuk disakarida. Jadi dia merupakan disakarida, bukan monosakarida. Disakarida yang tersusun oleh glukosa dan fruktosa. Oke, selanjutnya lihat ke slide berikutnya, ke slide 4. In what direction does phloem transport substance throughout the plant? Artinya adalah
arah dari transport floem itu mengedarkan gula itu adalah dari tempat karbohidrat diproduksi ke daerah permintaan karbohidrat atau karbohidrat demand. Jadi tempat diproduksinya gula itu di daun, kemudian di mesofil daun, kemudian dari mesofil itu akan diedarkan ke daerah yang lain yang membutuhkan lewat alat transport yang namanya floem tadi. Nah, tempat jaringan, tempat di bentuknya karbohidrat atau tempat fotosintesis itu disebut sebagai source. Sedangkan organ-organ lain yang membutuhkan, misalnya akar, batang, bunga, buah, dan seterusnya, itu disebut sink atau daerah yang membutuhkan hasil fotosintesis atau fotosinta tadi. Mari kita lanjutkan. Nah, kalau alat angkutnya itu adalah floem, maka dulu di kuliah SPT saya sudah menyampaikan bahwa ingat-ingat struktur dari floem. Silakan sekarang mengingat struktur dari floem. Kenapa kok harus mengingat? Karena alat angkutnya itu floem. Jadi mau tidak mau kita harus mengingat kembali tentang struktur dari floem itu bagaimana. Nah, silahkan dibuka di slide ke-6. Di situ sudah disampaikan bahwa anatomi floem itu terdiri dari 4 penyusunnya. Ada yang namanya elemen penyaring, kemudian ada sel peneman atau companion cell atau sel pengiring. Sel pengiring berarti sel yang mengiringi. Kemudian ada sel parenklim. Kemudian ada serat floem. Ya, serat floem. Kemudian silakan dibaca masing-masing deskripsinya. Saya yakin Anda sudah pahami itu di SPT, tapi tidak ada salahnya jika kita mengulang kembali di pelajaran fisiologi tumbuhan ini. Yang pertama, struktur dari floem adalah elemen penyaring. Elemen penyaring itu merupakan sel hidup yang memanjang namun tidak memiliki inti sel. Nah, jika Anda bertanya-tanya, kemudian kalau tidak punya inti sel, bagaimana cara organisasi selnya? Nah, itu Anda ingat kembali di materi biologi sel di semester lalu. Nah, sel elemen penyaring ini saling sambung menyambung membentuk struktur pipa. Nah, struktur pipa inilah yang disebut sebagai sieve tube. Sieve tube itu nama lainnya adalah buluh tapis floem. Jadi kenapa kok sukrosa itu bisa dialirkan dari daun sampai ke sink atau organ yang membutuhkan? Berarti dia lewat suatu pipa. Pipanya itu tersusun dari elemen penyaring yang saling bersambungan. Kemudian dinding sel yang menghubungkan antar elemen penyaring itu disebut piringan saringan. Jadi ada, misalkan ini tangan saya satu, ini adalah elemen penyaring. Kemudian ini dihubungkan. Nah, dihubungkan lagi ini menjadi struktur pipa. Struktur pipanya itu namanya sieve tube. Sedangkan dinding yang menghubungkan antara elemen satu dengan yang lain ini, pertemuannya ini, dindingnya ini namanya adalah sieve plate. Sieve plate itu adalah piringan saringan. Oke, selanjutnya adalah sel peneman atau companion cell atau sel pengiring. Pada gimnosperme, sel pengiring, silakan diingat lagi materi SPT, dia disebut sebagai sel albuminus. Ya, karena komponennya itu dominan terdiri dari albumin. Nah, kemudian sel peneman itu bersebelahan dengan sel penyaring. Ya, jadi yang membentuk tabung tadi kan sel penyaring. Nah, sebelahnya sel penyaring, ini misalnya sel penyaringnya, sebelahnya sel penyaring itu adalah sel peneman atau sel pengiring. Artinya dia mengiringi atau menemani dari sel penyaring tadi. Kemudian sel peneman ini itu merupakan sel dengan sitoplasma yang pekat dan memiliki inti yang jelas.
Lah, fungsinya apa? Fungsinya adalah menyerap gula dan mentransfernya melalui plasmodesmata. Nah, selanjutnya adalah sel parenkrim floem, ya. Sel parenkrim floem itu merupakan sel yang dindingnya itu tipis, berdinding tipis. Kemudian fungsinya adalah sebagai penyimpan dan pengangkutan lateral dari air dan bahan yang terlarut. Selanjutnya adalah serat floem. Ya, kenapa kok floem itu kokoh, nggak bengkak-bengkok? Dia kan merupakan penyalur dari gula. Bisa dibayangkan kalau dia loyo, dia lemah atau dia bisa bengkak-bengkok, maka gula tidak akan bisa tersalurkan dengan baik. Lah, yang membuat kokoh itu apa? Yang membuat kokoh itu adalah serat floemnya. Oke, tadi saya hanya mengulas tentang SPT saja. Sekarang kita masuk ke fisiologi tumbuhan. Balik lagi ke materi kita, bahwa materi kita adalah translokasi asimilat. Artinya kita mempelajari bagaimana toh mekanisme dari gula kemudian diangkut oleh floem. Jadi dari asalnya tadi mesofil, ya, mesofil tempat fotosintesis untuk tumbuhan C3. Kalau C4 berarti bundle seed. Dari mesofil dia akan dilanjutkan ke floem, kemudian dia akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan hasil fotosintesis itu. Nah, yang akan kita pelajari itu bagaimana caranya pengangkutan dari source, dari tempat pembentukan gula atau tempat fotosintesis sampai ke sink atau tempat yang membutuhkan hasil fotosintesis. Nah, mekanisme pengangkutan ini itu sudah ada teorinya, yaitu menurut teorinya mass flow. Jadi ada namanya teori mass flow teori mass flow. Teori ini dikemukakan pada tahun 1930. Jadi kita semuanya belum lahir tapi teori ini sudah ada. Siapa yang menciptakan teori ini? Diciptakan oleh Image, ya. Jadi seorang saintis tahun 1930. Saya yakin kita semuanya belum lahir dan Indonesia juga belum merdeka waktu itu. Oke. Kemudian bagaimana toh teori ini? Teori ini menjelaskan bahwa hasil asimilasi tadi adalah hasil fotosintesis atau fotosintat. Hasil asimilasi itu bergerak sebagai aliran massa sepanjang lintasan landaian tekanan hidrostatis melalui proses loading dan unloading yang menyebabkan terbentuknya perbedaan potensial osmosis. Itu inti dari teori mass flow. Teori translokasi melalui floem itu namanya teori mass flow. Nah, tadi saya sampaikan di awal adalah ada daerah source, ya. Source itu tempat fotosintesis, dan sink itu adalah daerah yang membutuhkan hasil fotosintesis. Nah, di daerah source itu artinya bahasa Indonesianya adalah sumber. Jadi sumber gula tadi di daerah fotosintesis atau sumber gula atau tempat gula diproduksi. Silahkan buka slide ke-11. Saya sedang menerangkan slide 11. Di daerah source tadi itu konsentrasi gulanya tinggi. Kenapa kok begitu? Ya karena terjadi fotosintesis. Jadi setelah terjadi fotosintesis, maka daerah source itu konsentrasi gulanya tinggi. Otomatis kan, karena di dapurnya tumbuhan kan, dia membuat makanan berupa karbohidrat tadi. Nah, di daerah source itu gulanya tinggi. Kalau gula tinggi, maka daerah source tadi, misalnya di mesofil, dia akan masuk ke floem. Kemudian berarti di floemnya tadi dekat source-nya, maka konsentrasi gulanya itu tinggi. Nah, dengan tingginya konsentrasi gula di dalam floem dekatnya source tadi, maka mengakibatkan menurunnya potensial air dalam pembuluh tapis atau di dalam sieve tube tadi. Di dalam sieve tube pipa floemnya, buluh tapisnya floem tadi, pembuluh tapis floem tadi. Jadi potensial airnya turun.
Nah, kalau potensial airnya turun, maka apa akibatnya? Akibatnya adalah air yang ada di silem, floem itu kan berdampingan dengan silem. Nah, karena di floem tadi potensial airnya rendah akibat dari banyaknya gula, maka air yang ada di dalam silem di sekitar floem tadi akan masuk ke floem. Air yang ada di silem akan masuk ke floem. Diingat-ingat. Kemudian kalau ada air yang ada di silem masuk ke floem tadi, maka apa akibatnya? Akibatnya adalah tekanan hidrostatis di dalam floem yang dekat dengan fotosintesis tempat fotosintesis tadi akan meningkat tekanan hidrostatisnya karena air masuk dari silem ke floem. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah menyebabkan aliran massa air, karena airnya kan sudah banyak sekarang. Airnya kan sudah masuk dari silem. Akibatnya, tekanan hidrostatis tadi di floem dekatnya source itu tinggi, sehingga akan menyebabkan aliran massa air. Nah, hasil asimilasi tadi, gulanya tadi, sukrosanya tadi itu akan mengalir bersama massa air tadi ke daerah sink atau daerah yang membutuhkan fotosintesa tadi. Nah, itu intinya. Jadi penjelasannya teorinya mass flow itu seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi di sink? Tadi sudah saya jelaskan di source ya, di source. Nah, sekarang kita jelaskan yang di sink. Di sink, apa tadi sink? Sink adalah daerah yang membutuhkan fotosintesis atau hasil fotosintesis. Nah, di sink atau daerah pemanfaatan fotosintesis tadi, konsentrasi gulanya kan sedikit atau konsentrasi gulanya berkurang. Kenapa kok konsentrasi gulanya berkurang? Karena di sink itu kan gulanya akan diedarkan ke daerah yang membutuhkan. Jadi source itu yang memasok, kemudian yang membutuhkan itu sink. Nah, di sink itu gulanya akan berkurang. Nah, kalau gulanya berkurang, kemudian bagaimana? Gulanya berkurang berarti kenapa kok gulanya berkurang? Gulanya berkurang itu karena gula yang ada di sink itu dimanfaatkan oleh jaringan di sekitarnya, sehingga mengurangi jumlah gula di pembuluh tapis. Nah, dengan berkurangnya gula di pembuluh tapis floem yang ada di sink tadi itu, maka potensial airnya akan meningkat, sehingga air itu akan bergerak ke pembuluh tapis ya, dan mengurangi tekanan hidrostatis dalam pembuluh. Jadi kalau di sini gulanya sedikit, maka tekanan hidrostatis di sini akan sedikit. Sementara tekanan hidrostatis yang ada di source tadi, floem source itu banyak, sehingga terjadi aliran massa, sehingga terjadi aliran massa air dan gula itu ikut bersama massa air ini tadi. Itulah yang namanya teori mass flow. Teori mass flow atau pressure flow theory. Nah, teori mass flow, silahkan buka lagi slide ke-12. Teori mass flow ini menjelaskan proses translokasi asimilat di floem. Jadi bagaimana toh translokasi atau perpindahan asimilat atau hasil fotosintesis, perpindahan gulanya dari source ke sink berdasarkan perpindahan massa. Itu bagaimana? Nah, itu dijelaskan oleh teori mass flow. Jadi teori mass flow itu menjelaskan translokasi asimilat dari source ke sink berdasarkan perpindahan massa yang diikuti terciptanya gradien tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis di source, di floem yang dekat source tadi itu akan lebih besar daripada di sink, di floem dekat sink, sehingga terjadi aliran massa air tadi. Kemudian tadi ada dua istilah yang mungkin Anda belum pahami, ada yang namanya floem loading dan ada floem unloading. Nah, apa itu floem loading? Floem loading itu adalah transfer asimilat.
transfer fotosintat dari jaringan mesofil ke elemen penyaring floem. Ya, jadi transfer asimilat dari jaringan mesofil. Fotosintesis itu kan terjadi di mesofil. Nah, setelah terjadi di mesofil, maka gula tadi hasil fotosintesis itu akan masuk ke floem. Misal ini floem ya, ini mesofil, maka gulanya akan berjalan ke floem, akan masuk ke floem. Nah, masuknya gula ke floem dari mesofil ini namanya adalah floem loading. Oke, floem loading. Kebalikannya, floem unloading adalah transfer asimilat keluar dari elemen penyaring atau shift tube-nya floem ke target. Jadi misalnya di sini adalah floemnya source, ini floemnya sink. Ini mesofil. Oke, di sini gula diproduksi. Gula akan masuk ke floem untuk diedarkan. Kemudian akan turun sampai di sini. Nah, di sini masuknya gula dari source ke floem sini, floem hulu itu namanya floem loading. Kalau gula sudah turun, sudah ikut floem ini, kemudian sampai ke source, kemudian gula yang ada di sini itu akan digunakan oleh jaringan sekitar sini. Nah, keluarnya gula dari floem ke jaringan sekitar yang membutuhkan itu namanya adalah floem unloading. Oke. Selanjutnya silahkan dibuka ke slide 16. Silahkan dibuka. Anda lihat di situ di insert, yang gambar di insert itu paling atas itu ada pink atau merah itu ya. Anda lihat itu di situ adalah silemnya lah, bulat-bulat itu adalah airnya. Jadi air itu akan masuk ke floem itu yang hijau, jadi di bawahnya silem, karena floem dan silem itu kan letaknya berdekatan.